Yogyakarta. Siapa sih yang nggak tahu? Kota dengan julukan kota pelajar ini ternyata kaya juga loh akan peninggalan sejarahnya. Banyak peninggalan sejarah yang masih dapat kita eksplor sampai saat ini. Mau tahu? Let's check it. Dalam perkembangannya, dimulai dari masa Hindu-Buddha sampai datangnya Islam, Yogyakarta telah menjadi salah satu pusat kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas, selama pada masa Mataram Islam hingga masa Kesultanan Yogyakarta. Yogyakarta mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan bersejarah yang berada di Yogyakarta. Nah, salah satu rajanya yang banyak membangun bangunan bersejarah adalah Hamengkubuwono I. Salah satu bangunan bersejarah yang telah beliau dirikan adalah Pesanggerahan. Pada masanya, Sultan Hamengkubuwono I banyak membangun pesanggerahan seperti Taman Sari, Warung Boto, Manuk Meri, Ambar Binangun, dan Ambarukmo. Salah satu yang terkenal yaitu Pesanggerahan Taman Sari. Pesanggerahan Taman Sari terletak di Jalan Ngasem, Desa Taman, Yogyakarta. Saat ini, Pesanggerahan Taman Sari merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Yogyakarta. Beberapa dari kalian mungkin pernah mengunjungi pesanggerahan tersebut. Namun, seberapa tahukah kalian tentang Pesanggerahan Taman Sari? Inilah beberapa fakta mengenai Taman Sari yang perlu kalian ketahui. Fakta pertama berkaitan dengan sejarah dan perkembangannya. Taman Sari sudah berdiri lebih dari 200 tahun lamanya dengan luas lebih dari 10 hektar. Dibangun sejak tahun 1756 Masehi, yaitu masa awal pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Tahun pendirian Taman Sari dapat diketahui dari penanggalan Suryo Sengkolo, khas penanggalan Jawa yang berbunyi Wawolu Pranoto Ning Projo atau 1758 Masehi, sedangkan Condro Sengkolonya adalah Guno Ning Pujangga Mulah atau tahun alif 1683. Pembangunan Taman Sari baru selesai pada tahun 1691 Jawa atau 1765 Masehi, ditunjukkan dengan relief burung dan bunga-bungaan yang terdapat di gerbang barat pesanggerahan ini. Lalu, siapa sajakah yang berperan dalam pembangunan Taman Sari? Menurut informasi, Taman Sari didirikan oleh Tumenggung Mangundipuro, sedangkan sumber lain menyebutkan bahwa yang berperan dalam pembangunan Taman Sari ini adalah seorang arsitek asal Portugis yang bernama Demang Tengis. Kompleks Taman Sari ini sudah tidak lagi berfungsi sejak paruh kedua abad 19 dan semakin terpuruk sejak terjadi gempa bumi besar pada tahun 1867 di Yogyakarta, yang turut menghancurkan beberapa bangunan dan mengeringkan kolam-kolam serta danau buatannya. Seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang mulai berdatangan dan mendirikan pemukiman di gedung-gedung yang telah kosong dan area bekas danau yang telah mengering. Selama lebih dari 1 abad, kompleks bangunan tua ini dibiarkan terkikis oleh erosi akibat pengaruh alam. Pada tahun 1970, muncul rencana untuk membuka Taman Sari sebagai objek wisata. Pada saat itu, ada 5 bangunan yang direstorasi, sedangkan bangunan-bangunan lainnya masih tetap dalam kondisi yang bermasalah. Tanggal 12 Januari 2004, dimulailah pekerjaan rehabilitasi Taman Sari. Pekerjaan yang diharapkan selesai pada tanggal 21 Agustus 2004. Pada tahap pertama ini, yang direnovasi adalah mengembalikan air pada 3 buah kolam dan perencanaan sistem pencahayaan yang baik untuk menunjang berbagai aktivitas yang nantinya akan berlangsung di area ini. Renovasi tahap kedua meliputi gedung temanten, gedung pengunjukan, gapuro panggung, gedung sekawan, dan gapuro agung beserta halamannya. Selain itu juga dilakukan penataan taman atau landscape, lighting, dan drainase. Selanjutnya, fakta mengenai arsitektur Taman Sari.
Pesanggerahan Taman Sari merupakan suatu tempat yang dibangun untuk bercengkrama dan rekreasi. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk bangunan lorong-lorong dengan taman-taman bunga, kolam pemandian yang sangat lebar dan tidak terlalu dalam, bahkan disetting dengan hiasan aneka pohon dan bunga di sekelilingnya. Namun jika diperhatikan lagi, pesanggerahan Taman Sari ternyata bukan hanya sebagai tempat untuk bercengkrama keluarga kerajaan saja. Hal ini dapat dilihat dengan adanya bangunan urung-urung atau jalan bawah tanah yang dibangun cukup banyak, seperti bangunan Pulau Cemeti yang berfungsi untuk tempat peninjauan bila ada musuh datang. Gaya arsitektur Taman Sari dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, Islam, Jawa, Cina, dan Portugis. Berdasarkan ikhtisar Keraton Yogyakarta Hadiningrat tahun 1982 mengungkapkan bahwa bangunan pesanggerahan Taman Sari menghadap ke arah barat, sehingga lorong bagian depan atau geledekan terletak di sebelah selatan pelengkung Taman Sari saat ini. Sedangkan laut buatannya memiliki lorong depan lurus ke utara sampai di pelengkung Ngasem. Tapi sekarang arah masuk ke peninggalan pesanggerahan Taman Sari dari arah timur menjadi berlawanan dengan bangunan aslinya. Arsitekturnya pun juga tergolong unik. Hal ini bisa dilihat ketika kita mulai memasuki kompleks Taman Sari. Seperti gerbang masuk Taman Sari yang memiliki arsitektur klasik berwarna krem dengan relief-relief yang terukir di dindingnya, mulai dari pintu depan hingga bagian atapnya. Arsitektur tersebut dipengaruhi oleh budaya Jawa, Cina, dan Eropa. Kita bisa melihat ornamen-ornamen yang berbentuk ular naga yang dipengaruhi oleh budaya Cina, daun dan sudur, tumbuhan atau wajah manusia yang bergaya Jawa Hindu. Mau tahu juga apa aja sih bagian-bagian dari pesanggerahan Taman Sari? Simak fakta selanjutnya. Inilah beberapa bangunan yang berada di kompleks Taman Sari. Gedong Gapura Hageng merupakan gerbang di sebelah barat dari pesanggerahan Taman Sari. Bangunan besar yang megah ini dihiasi oleh gambar burung dan bunga-bungaan yang menandakan tahun selesai dibangunnya Taman Sari, yaitu tahun 1691 Jawa atau 1765 Masehi. Gedung Gapura Panggung merupakan pintu masuk utama yang digunakan sekarang ini. Umbul Pasiraman merupakan salah satu kompleks bangunan yang dikelilingi tembok tinggi dengan memiliki kolam-kolam yang digunakan untuk pemandian sultan beserta istri-istri dan anak-anaknya. Dahulu, Umbul Pasiraman memiliki 3 buah kolam yang dulunya hanya boleh dimasuki oleh perempuan saja, yaitu Umbul Muncar, Plumbung Kuras, dan Umbul Kawitan. 4. Pasarean Ledok Sari. Pasarean Ledok Sari merupakan bangunan tempat peraduan istri sultan dan istrinya dengan letak bangunan yang terpisah dengan bangunan lainnya. Di dalamnya terdapat 2 buah tempat tidur yang megah, sedangkan di samping bangunan induk, bagian kanan dan kirinya terdapat kamar ganti dan kamar kecil. 5. Sumur Gemuling merupakan bangunan melingkar yang menyerupai sumur, yang di sekelilingnya ada ruangan-ruangan yang dulu difungsikan untuk tempat sholat. 6. Pulau Panembung. Pulau ini terletak di sebelah selatan Pulau Kenanga. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai yang berfungsi sebagai tempat bagi Sri Sultan untuk bersemedi. 7. Pulau Kenanga merupakan bangunan tertinggi jika dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Gedung Pulau Kenanga berfungsi sebagai tempat peristirahatan dan beberapa kegiatan seni seperti pertunjukan tari, membatik, dan lain sebagainya. Asal mula nama kenanga sebenarnya berhubungan dengan keberadaan tanaman bunga kenanga yang berada di sekitar halaman gedung tersebut. Nah, itu tadi bagian-bagian dalam yang ada di pesanggerahan Taman Sari.